Halo, perkenalkan nama saya Garisa Siagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum sistem paralel terdistribusi, di mana adalah simulasi asinkronus programming dengan event loop. Nah, di mana simulasi ini bertujuan untuk mensimulasikan mekanisme event loop agar tugas-tugas dapat agar tugas-tugas dapat diselesaikan secara paralel tanpa saling mengunci. Skenarionya terdapat 5 tugas task yang masing-masing melakukan komputasi atau simulasi pemrosesan data, input-output non-blocking atau simulasi akses jaringan, dan program membuktikan bahwa semua tugas berjalan uh, bersamaan tanpa ada menunggu tugas lain selesai terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan langsung pada kodenya. Nah, di sini kita membuat ada 3 import, di mana asyncio itu adalah library bawaan Python untuk pemrograman asinkron. Menyediakan event loop, gather dan sleep asinkronus dan lain-lain. Lalu di sini ada time, library waktu. Di sini dipakai time sleep atau blocking dan time prep counter untuk pengukur waktu presisi tinggi. Lalu ada random untuk menghasilkan angka acak dipakai di tiap fungsi untuk simulasi ukuran data atau hasil. Lalu yang pertama, bagian pertama ada definisi tugas-tugas asinkron. Ya, di sini menjadikan fungsi ini sebagai korutin, fungsi yang bisa dijadi di tengah jalan. Lalu di sini ada task name. Di task name ini, pada task name ini parameter dengan tipe hint, artinya diharapkan berisi string. Lalu ada str. Di str ini fungsi akan mengambil nilai bertipe string. Lalu kita printf, mencetak log bahwa tugas baru memulai, yaitu f adalah f string task name dan URL otomatis diganti nilainya. Lalu garis yang terpenting di sini adalah await asynchron sleep. Nah, di sini await artinya tunda di sini dan beri kesempatan event loop menjalankan tugas lain. Asyn, asyncio Asyncio sleep delay mensimulasikan menunggu respon jaringan selama delay ada detik tapi tidak memblokir program. Lalu ada result F data dari URL, dan di sini line ini untuk membuat string hasil random radian 100 999 menghasilkan angka acak antara 100 sampai 999 untuk simulasi ukuran data. Maka lalu mencetak lognya. Lalu ada asynchronous dev process file. Di sini sama strukturnya dengan page data. Awaits asynchronous sleep delay. Di sini mensimulasikan waktu baca disk, yaitu disk input output juga non-blocking. Setelah selesai menunggu, hitung acak jumlah baris dan buat sering hasil cetak dan kembalikan. Lalu ada asynchronous query database. Di sini pola yang sama, await asynchronous sleep delay, mensimulasikan waktu query database setelahnya. Setelahnya, angka baris acak dibuat sebagai hasil simulasi. Lalu di sini ada asynchronous send notification. Di sini simulasi kirim notifikasi ke layanan eksternal, yaitu 200 OK adalah kode HTTP yang menandakan sukses dipakai di sini sekedar untuk mempercantik simulasi. Lalu ada asynchronous dev compute dan save. Ini komputasi sinkronus biasa tapi cepat, membuat deretan 0 sampai 49.999, lalu saya menjumlahkan semua eh, simulasi ini, di mana ini simulasi proses CPU ringan. Lalu di sini ada await asynchronous sleep. Setelah komputasi selesai, barulah ada await untuk simulasi menyimpan hasil ke disk. Lalu resultnya di sini format sumber dengan pemisah ribuan. Python F-string mendukung format specifier sebagai tanda titik dua. Lalu bagian dua ada orkestrator utama atau event loop driver. Di sini fungsi utama juga synchronous dev karena di dalamnya menggunakan await. Python mengulang karakter sama dengan sebanyak 65 kali menjadi garis panjang murni untuk estetik output di terminal. Itu bebas. Lalu kita print. Lalu setelah itu di sini ada waktu selesai. Di waktu selesai ini ambil timestamp akhir, kurangi timestamp awal untuk dapat durasi total dalam detik. Lalu kita print. Lalu ada juga di sini
Eh, untuk demo pertama ada, untuk demo kedua pendekatan asinkronus non-blocking dengan event loop. Lalu di sini ada hasilnya itu, inti dari demo 2 ini adalah mendaftarkan semua 5 coroutine ke event loop sekaligus, await di depannya, tunggu sampai semua coroutine selesai. 50.000 memperoleh underscore di angka sebagai pemisah ribuan untuk keterbacaan nilainya tetap 50.000. Semua 5 fungsi langsung dijalankan bersamaan saat tugas A menunggu ke wait sleep, event loop lompat ke tugas B, lalu C, D, dan E. Tidak ada yang idle. Hasil adalah list berisi 5 return value berurutan sesuai urutan di gather. Lalu di sini ada waktu selesai. Di waktu selesai ini, eh, di waktu selesai ini ukur dan cetak durasi. Hasilnya seharusnya sekitar 2,5 detik, bukan 8,8. Lalu kita print di sini menggabungkan tugas label dan hasil menjadi pasangan yang enumerate menambah indeks I 0, 1, 2. Di sini I tidak dipakai untuk print, tapi bisa dipakai jika perlu. Lalu kita print semuanya, mulai dari rumus presentasi, baru berisi penjelasan teks, namun tidak ada logika baru. Lalu di sini ada entry point, di mana if name sama dengan main adalah kondisi ini true hanya jika file dijalankan langsung, bukan diimport sebagai modul. Ini konversi standar Python. Lalu asynchronous run membuat event loop baru, menjalankan coroutine main di dalamnya, lalu menutup event loop setelah selesai. Tanpa ini, memanggil main saja hanya membuat objek coroutine tanpa menjalankannya. Kita akan langsung menjalankan untuk bagian dari kode tersebut. Kita buat perintahnya itu Python, kemudian dari nama file Python kita tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini untuk outputnya sendiri dimulai dari simulasi asinkronus untuk sebagai judulnya. Lalu ada demo pertama yaitu pendekatan sinkron atau blocking. Setiap tugas harus menunggu tugas sebelum selesai. Yaitu tugas A mulai blocking sekitar 2 second. Baru setelah selesai, maka tugas B dimulai, tugas C, D, dan E. Total waktu sinkron adalah 8,81 detik. Semua tugas berjalan berurutan 8,81 dijumlahkan. Jadi untuk yang eh, demo yang pertama itu dia menunggu tugas-tugas dari sebelumnya selesai, baru dia akan mengerjakan tugas berikutnya. Lalu yang kedua ada pendekatan asinkron, yaitu event loop. Semua tugas didaftarkan ke event loop dan berjalan konkuren. Mana mulai fetch data dari HTTPS tersebut, membaca file, baru query DB, mengirim notifikasi, lalu proses selesai, cek dashboard. Lalu ada notifikasi 50.000, notifikasi terkirim, lalu ada selesai proses file, komputasi, lalu selesai patch, lalu selesai query. Total untuk asinkron itu 2,51 detik. Tugas terlama 2,5, bukan 8,8. Lalu ada demo ketiga, hasil semua tugas, data dari HTTPS URL tadi, baru ada tugas B, file laporan, yang C, query select, yang ke D, notifikasi proses selesai, yang ke E, komputasi selesai. Nah, analisis perbandingan durasi sinkron 8,81%, detik, durasi asinkron 2,51 detik, efisiensi 71,5% lebih cepat. Penjelasan cara kerja event loop. Yang pertama, asinkron gather mendaftarkan semua coroutine ke event loop. Event loop menjalankan tugas A sampai menemui await. Saat tugas A menunggu input-output, event loop tidak idle. Ia langsung beralih ke tugas B dan tugas C dan seterusnya. Ketika input-output tugas A selesai, event loop melanjutkannya. Tidak ada tugas yang mengunci atau blocking tugas lain. Semua tugas selesai dalam waktu, yaitu tugas terlama sama dengan 2,5 uh, second dan simulasi selesai. Kita akan menjalankan kedua. Kita untuk melihat apakah sama hasilnya pada yang pertama. Nah, bisa kita lihat di sini total waktu sinkron 8,8 detik, sedangkan di sini totalnya 8,81. Ada perbedaan beberapa second. Oke, sebelumnya itu saya akan melihat terlebih dahulu untuk bagian dari laporannya, di mana
pada laporan tersebut, dalam era komputasi modern, efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras menjadi salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu di sini juga ada rumusan masalah, ada landasan teori, gitu. Di sini saya harus ke hasil dan pembahasan. Di mana bagian pertama ini mendefinisikan lima buah korotin yang masing-masing mensimulasikan jenis operasi input-output yang berbeda. Antara lain ada fetch data, mensimulasikan pengambilan data dari jaringan, lalu ada proses file, mensimulasikan pembacaan dan proses data dari disk, lalu ada query database, mensimulasikan eksekusi query ke basis data, dan mensimulasikan waktu eksekusi query dan mengembalikan jumlah baris hasil yang dipilih secara acak. Lalu ada send notification, mensimulasikan pengiriman notifikasi ke layanan eksternal seperti push notification atau webhook. Lalu ada compute and set, mensimulasikan komputasi berat, menjumlahkan seluruh bilangan dari nol hingga data size diikuti penyimpanan status. Semua rutin mengikuti pola yang sama, mencetak pesan mulai, melakukan await asynchronous sleep atau delay untuk mensimulasikan input-input, kemudian mencetak pesan selesai beserta hasilnya. Pola ini memungkinkan pengamatan visual tentang urutan eksekusi yang terjadi selama program berjalan. Untuk kesimpulannya juga bisa kita lihat di sini. eh, Asynchronous programming menggunakan modul asynchronous Python terbukti secara empiris jauh lebih efisien dibandingkan pendekatan sinkronus untuk proses operasi-operasi input-output pengukuran. Lalu, event loop bekerja sebagai scheduler yang cerdas. Fungsi asynchron gather adalah alat yang powerful untuk mengorkestrasi eksekusi konkuren dari berbagai rutin. Lalu, perbedaan mendasar dari time slip dan asynchronous slip memblokir seluruh thread dan menggunakan penangguhan konten. Lalu ada asynchronous menerapkan konsep konkurensi untuk mengatasi batas GAL atau global interpreter lock. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.